Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah, tapi orang-orang lebih mengenal beliau dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari. Dari namanya aja udah jelas banget kan dari mana asal beliau? Ya, beliau berasal dari suku Ghifar. Nah, suku Ghifar ini bisa dibilang kayak kampung preman lah waktu itu. Emangnya kenapa? Karena orang-orang Ghifar sering banget ngerampok rombongan dagang yang melewati daerah mereka. Dari segi fisik, Abu Dzar memiliki tubuh yang tinggi besar dan kulitnya berwarna hitam. Pokoknya kalau kalian jumpa beliau di tengah jalan, pasti kalian langsung ketar-ketir. Gimana enggak? Tubuhnya tinggi besar, kulitnya hitam, ditambah lagi beliau berasal dari suku Ghifar. Udah lengkap banget kan aura seremnya? Tapi menariknya sahabat seiman, meskipun perawakannya terlihat seram dan asalnya dari kampung kriminal, Abu Dzar ini termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awalun, alias orang-orang pertama yang masuk Islam. Bahkan sejarah mencatat kalau beliau adalah orang kelima yang masuk Islam. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa sih seorang Abu Dzar yang tinggal di daerah kriminal dan jauh dari kota Mekah malah menjadi salah satu orang yang pertama masuk Islam? Penasaran? Yuk, langsung aja kita masuk ke kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Di masa jahiliyah, Abu Dzar ini dikenal sebagai orang yang cerdas dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Bahkan saking tegasnya, Abu Dzar nggak pernah mau menyembah berhala. Bagi Abu Dzar, berhala itu bukanlah Tuhan. Beliau yakin kalau Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Agung. Hal itu terbukti begitu beliau mendengar ada seorang nabi yang menyuruh orang-orang untuk meninggalkan berhala. Beliau pun langsung menyiapkan bekal dan rela menempuh perjalanan yang jauh untuk menjumpai nabi tersebut. Waktu itu, Abu Dzar pergi ke Mekah bersama ibunya dan saudaranya yang bernama Unais. Ketika mereka hampir sampai di Mekah, Abu Dzar berkata kepada Unais, "Wahai saudaraku, pergilah engkau lebih dulu ke Mekah. Aku akan menunggu di sini bersama ibu. Cobalah kau cari tahu tentang pria itu, siapa sebenarnya dia, dan bagaimana penduduk Mekah menanggapinya." Akhirnya, Unais pun berangkat menuju Mekah, sedangkan Abu Dzar dan ibunya menunggu Unais di tempat mereka beristirahat. Waktu terus berlalu, tapi Unais tidak kunjung kembali. Abu Dzar pun mulai merasa gelisah. Setelah sekian lama menanti, Unais pun akhirnya kembali. Tanpa membuang waktu, Abu Dzar langsung bertanya, "Bagaimana? Apa yang kau ketahui tentang pria itu? Apa yang dikatakannya?" Unais menjawab, dia mengaku sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah. Abu Dzar pun melanjutkan pertanyaannya, "Lalu, bagaimana tanggapan penduduk Mekah tentang orang itu?" Sebagian orang mengatakan bahwa dia seorang penyair. Ada juga yang menyebutnya sebagai tukang sihir. Bahkan, ada yang menuduhnya sebagai dukun, jawab Unais. Mendengar jawaban itu, Abu Dzar terdiam sejenak, lalu kembali bertanya, "Menurutmu gimana? Apakah pandanganmu sama kayak penduduk Mekah itu?" Unais pun menjawab, "Aku udah sering bertemu dengan dukun, dan apa yang diucapkan oleh orang itu melambangkan kalau dia bukan seorang dukun. Dukun biasanya punya aura yang suram dan wajah yang butek, sedangkan orang ini sama sekali tidak terlihat seperti itu. Dari wajahnya saja sudah kelihatan berbeda, apalagi dari perkataannya." Abu Dzar yang masih penasaran kembali bertanya, "Menurutmu apakah dia seorang penyair?" "Aku ini penyair, aku paham betul soal sastra, tapi apa yang dia sampaikan sulit diterima sebagai karya sastra. Bahasa yang dia gunakan jauh lebih tinggi dari sekedar syair. Yang kulihat ini bukanlah ucapan seorang penyair," jawab Unais.